Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suminari Rizhapsari. Alamat saya ada di Perumahan Kalibagor, Blok E nomor 53. Saya juga mengajar di SMK Negeri 1 Kalibagor. Untuk PPG tahun ini saya ada di kelas C, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Nomor akun saya yaitu 33029301457. Dan saya sudah mencetak kartu ujian untuk UP besok dengan nomor 20213027717 dan nomor NIM-nya adalah 20174082226. Untuk hari ini saya akan praktek mengajar Pendidikan Agama Islam kelas 10 jurusan APHPP 1 dengan materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cerminan keindahan diri sebagai seorang muslim. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Sehat semua ya Mbak? Alhamdulillah. Coba berdua minta tolong Bu Apri sama Arti coba di depan nih. Coba sana ya. Ya tidak mau buat video di juga pastinya. Di bawah kan.
Nah, bagaimana sholat 5 waktunya sudah komplit, sudah lengkap, iqamah 10 sampai HPP 2 ini sudah 5 waktu semua menjadi sudah sholat 5 waktu. Ayo jujur. Materi pada hari ini adalah tentang kejujuran 5 waktu Apri. Siapa namanya Mbak? Erin. Terus apa lagi? Yang 4 waktu siapa? 4 waktu. 4 waktu tidak ada? 3. Adit. Yang lain 2. Kamu Mbak? Yang 1 waktu. Walaupun yang berhalangan sehari-harinya bagaimana kebiasaan? Bagaimana berapa waktu? Harus selalu ditingkatkan ya setiap janji atau tidak? Saya janji dengan dirimu sendiri. Oke ya, semangat ya. Namanya ibadah urusan kamu dengan Allah itu ya. Rilis kewajibannya hanya selalu mengingatkan, dia tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk beribadah yang istiqomah. Ya, pada hari ini kita sampai pada bab 3 berikutnya tentang perilaku jujur. Siapa yang hari ini sudah berperilaku berkata jujur? Jadi hari ini sudah berkata jujur yang tinggi. Saya tanya satu-satu, contohnya Mbak, kamu jujur dalam hal apa hari ini? Ya, izin ke orang tua sekolah, Mbak. Kamu? Sama. Kamu menjawab juga ya. Kamu Mbak berkata jujur apa contohnya? Izin ke sekolah. Sama yang lain? Di lingkungan keluarga, di rumah. Adit? Jujur apa coba tadi? Jujur sholatnya masih 3 waktu. Apri berapa waktu? 5 ya, alhamdulillah di pertanyaan ya. Ya, tadi sudah membaca surat Al-Maidah ayat 8. Tolong dibaca Mbak, maksudnya dibuka artinya. Arti dari surat Al-Maidah, bacakan tolong. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian pun terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, itu arti dari surat Al-Maidah ayat 8. Berikutnya ada 2 surat ya, yaitu surat At-Taubah ayat 119. Saya materi tadi guru bagi, coba dibaca bersama Kang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Sebelahnya Mbak, artinya dibaca. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, ini 2 surat pada hari ini membahas tentang perilaku jujur ya. Dalam surat At-Taubah, jadi kita bisa menyimpulkan sebagai umat Islam harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan hendaklah kita selalu bersama-sama orang yang benar. Ini wajib hukumnya ini ya. Bagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119. Kita semua harus selalu bergaul, berteman dengan orang-orang yang benar, yang soleh dan solehah. Iya, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang munafik dengan penuh kedustaan. Tidak usah didekati apabila ada teman yang demikian. Paham ya? Iya, sebelum ke materi lebih dalam lagi, seperti biasa, Turis menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai. Kompetensi dasarnya kita bisa menunjukkan, kalian harus bisa menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan surat At-Taubah ayat 119. Kemudian indikator yang akan kita capai ada 2 poin ya. Yang pertama, kalian bisa membaca dan memahami isi kandungan dari 2 surat tadi.
surat Al-Maidah ayat 8 dan surat At-Taubah 119. Dan kalian harus bisa menjelaskan makna isi kandungan dari kedua surat tersebut. Paham ya? Ya, itu kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai. Ya, lanjut. Berikutnya tentang isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 80 ini. Coba Bu Lilis ini dengar suaranya. Belakangnya Adit. Siapa namanya Mbak? Buka. Ya. Samanya? Erwin. Yo yang keras Mbak Erwin. Kandungannya dibaca nih. Surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan mempersiapkan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pekerjaan yang berkalian yang aku serta kehidupan dunia. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasnya yang mereka harapkan. Dalam persaksian mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya. Sekalipun akan mengumpulkan lawan dan merugikan sahabat dari katanya sendiri. Ayat ini seirama dengan Quran surat An-Nisa ayat 193, yaitu sama-sama menerangkan tentang seorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian, walaupun persaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan saudara. Sedang dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap sesuatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur untuk sebagai lawan. Ya, terima kasih Erin ya sudah membacakan isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 8. Ini kalian harus betul-betul memahami perintah dari surat Al-Maidah ayat 8 ya. Sebagai seorang mukmin ya, orang muslim dan muslimah, kita harus bisa melaksanakan amal dan pekerjaan kita setiap hari itu dengan selalu cermat ya, jujur, dengan ikhlas, betul-betul ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dijadikan prinsip hidupmu setiap hari harus memiliki sifat sidik seperti halnya dimiliki oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki sifat asidik yaitu jujur atau benar. Ya. Zaman sekarang orang pintar semakin banyak di mana-mana, orang pintar, orang hebat itu tidak. Lulusan S2, S3, dokter, profesor dan sebagainya, orang pintar-pintar semua. Tetapi semakin jarang kita jumpai orang yang pintar dan yang benar-benar memiliki kejujuran yang tinggi. Pintar saja tidak cukup, harus betul-betul diimbangi dengan kejujuran yang luar biasa. Ya. Yang nanti kamu akan merasakan ketika lulus dari SMK Negeri 1 Kali Bogor, rata-rata dari kalian langsung bekerja ya, langsung terjun ke industri, kamu bersaing dengan temannya sendiri ketika tes di awal pun bersaing dengan temannya. Tidak hanya tes tertulis, ada wawancara. Wawancara itu mereka yang wawancara itu sudah paham betul, sudah bisa menangkap bibit-bibit yang cerdas, pintar dan memiliki kejujuran. Dari pertanyaan mereka itu bisa menilai. Jadi hati-hati. Insya Allah kalau kalian benar-benar tulus ya, benar-benar akhlaknya baik, memiliki kejujuran, di wawancara nanti kamu bisa lolos. Mereka tidak mau hanya yang pintar saja akademisnya nilainya tinggi, tapi kalau tidak jujur kepintaran itu nanti akan disalahgunakan, ya tidak? Iya, akan disalahgunakan. Kemudian surat At-Taubah 119. Apri, tolong dibacakan isi kandungannya. Enggak. Lihat tidak, Mas? Lihat. Susah. Oh, susah ya. Ya, coba ini di tengah. Yuk, ini duduknya. Kandungan Quran surat At-Taubah. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya, agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharap ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang jujur mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka, dan janganlah bergabung kepada orang munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dalam kata-kata dan perbuatan bodoh
dan perbuatan bohong telah ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Ya, tidak kalah pentingnya ya, surat At-Taubah 119 juga mengandung isi kandungan ada seruan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bertakwa, beriman kepada Allah, otomatis tadi sudah minggu lalu sudah beri serangan, otomatis akan memunculkan akhlak yang baik, akhlakul karimah yang terpuji. Iya atau tidak? Iya. Ya, berikutnya tentang makna dan dalil perilaku jujur. Sebelumnya Bulis mau tanya coba, kenapa coba umat muslim itu harus memiliki sifat jujur? Coba dijawab bukan maksudnya. Yang pertama dari Allah. Karena Dari Allah dan dari iya. Kemudian berikutnya kira-kira dampak negatif apa di dunia yang akan dirasakan ketika kalian berperilaku dusta atau berbohong? Dora, mana Dora? Hah? Dora. Coba dampak negatif apa kira-kira? Dijauhi teman, terus sebelahnya apa lagi? Satu mendapat dosa, ya. Lagi Mbak. Coba kalau kamu berdusta, imbasnya apa yang kamu rasakan? Coba kamu tadi dijauhi teman, otomatis gak punya teman ya, udah berdosa dari Allah, mendapat laknat dari Allah, hidupnya akan gelisah, tidak tenang. Orang kalau bohong, dusta, tenang apa tidak hidupnya? Tidak akan pernah tenang ya. Ya harus punya prinsip sekarang ya, mulai hari ini dan seterusnya. Dusta, no. Jujur, yes ya, iya. Jangan sampai kalian berkata dusta dengan orang tua di rumah, dengan adik, dengan kakak, apalagi dengan bapak dan ibu. Dulu tidak boleh berkata dusta. Ya. Secara istilah ini jujur diartikan kesesuaian, harus ada kesesuaian antara perkataan, perbuatan dengan kebenaran ataupun keyakinan. Yang dikatakan, yang diperbuat itu sesuai, itu namanya jujur. Tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurangi ya. Ya, perilaku jujur sendiri dibedakan menjadi 3 ini. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Inamal amalu binniat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kamu niatnya ngaji, ya udah niat lillahi ta'ala, mengharap ridho dari Allah. Niatnya menuntut ilmu, ya niatnya bersilaturahmi dengan saudara jauh dan sebagainya. Dalam pandemi ini belum boleh ya. Iya, silaturahminya lewat virtual ya. Iya, harus tetap ada, iya jaga jarak ya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur tadi sudah dibaca ya, surat Al-Maidah ayat 8, kemudian surat At-Taubah ayat 119 dan surat Al-Ahzab, kemudian surat Al-Asaf dan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad. Nah ini pembagian sifat jujur ini menurut Imam Al-Ghazali itu dibagi menjadi berapa ya? Menjadi 3. Yang pertama jujur dalam niat atau kehendak. Itu dorongan dari seseorang dalam melakukan tindakan gerakannya itu selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dorongan dari setan itu dilakukan ya. Misal lagi berpuasa, apa namanya, pingin banget, begitu ada dorongan bisikan dari setan ya. Waktunya sholat zuhur nanti berkumandang adzan lah, kayaknya enak makan bakso dulu lah, nantilah sholatnya jam 2. Itu adalah bisikan dorongan dari setan. Boleh tidak? Sholat paling baik adalah di awal waktu ya, jangan ditunda-tunda. Itu dalam niat dan berkehendak. Yang kedua jujur dalam perkataan lisan. Ini tadi kesesuaian antara berita yang kamu terima ya dengan yang disampaikan itu harus sesuai. Amanatnya Bulis minggu lalu untuk diskusi kerja kelompok
Ya kalian kerjakan di rumah dengan fikol, misal dengan 4 teman, dilakukan dengan benar. Ya, itu namanya sesuai ya. Iya. Seorang harus dapat memelihara perkataannya, lisan. Berbohong itu diawali setelah niat itu adalah dari lisan. Mulut kita itu berani berbohong atau tidak tergantung keimanan dan ketakwaan kalian masing-masing. Ia tidak berkata kecuali dalam jujur, seperti halnya Rasulullah ya, harus selalu dicontoh, teladani. Barang siapa menjaga lidahnya dengan cara menyampaikan berita dengan fakta yang sebenarnya, itu adalah perintah dari Allah SWT. Dicontohkan melalui sifat-sifat Rasul. Rasul selain memiliki sifat sidik, apalagi ya? Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik artinya apa mbak? Diulangi. Sidik, benar. Amanah apa? Fatonah? Fatonah apa artinya? Fatonah cerdas. Yang belakang tabligh, menyampaikan. Itu 4 sifat yang dimiliki Rasul. Kemudian jujur dalam perbuatan. Kalau amanah ini beramal ya dengan sungguh, sehingga perbuatan zohirnya tidak menunjukkan sesuatu yang dalam batinnya menjadi tabiat bagi dirinya. Maksudnya itu perbuatan sehari-hari kita harus senantiasa mencerminkan sifat-sifat kejujuran. Tidak ada dusta di antara kita ya. Tidak di antara kamu dengan teman, dengan keluarga dan sebagainya. Ya, ini bentuknya adalah perilaku jujur dalam keseharian dan manfaatnya. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya apa? Manfaat yang didapat, Mas, kalau kamu sudah jujur, dipercaya oleh banyak orang, oleh bapak ibu guru. Ya, itu contoh dalam sehari-hari. Kemudian ini tadi ya, menyampaikan kebenaran yang kita ketahui. Tidak menyontek. Kalau kalian ulangan nyontek tidak? Sekarang ulangan di rumah yang nyontek buku ya. Nyontek buku saja banyak yang keliru, apalagi tidak nyontek. Sekarang apa-apa dimudahkan, kalian bersyukur ya. Di balik musibah COVID-19 ini tentu banyak hikmah yang kita dapat. Tidak usah mengeluh, tetap bersyukur. Alhamdulillah semua diberi kesehatan. Semua sehat ya. Tidak ada yang flu batuk atau demam, tidak ada ya. Ya, alhamdulillah sehat semua. Mengembalikan barang pinjaman, kalau kalian sering pinjam barang dengan teman dikembalikan, kan itu bukan hak kamu ya, bukan haknya kamu, itu harus dikembalikan. Ya, berikutnya minta izin saat meninggalkan rumah. Tadi kalian sudah izin semua ya, orang tua ya. Iya, izinkan tentunya ya. Kemudian manfaat perilaku jujur dalam keseharian. Yang pertama ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu otomatis mendapat kepercayaan dari orang lain. Aku ingin tidak dipercaya oleh orang. Aku ingin ya. Hati-hati kalau orang sekali sudah berbohong, berdusta, itu akan sulit lagi dipercaya oleh orang lain. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Hati-hati karena membuat kepercayaan orang itu sulit loh ya. Jadi harus dijaga, kejujuran harus dijaga. Mudah membina hubungan, interaksi dengan orang lain. Kemudian jadi orang yang amanah dan tanggung jawab dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Ya, sebelum ada tugas kelompok, seperti biasa Bu Lilis putarkan dulu video ya. Setelah ada video nanti kalian ajukan pertanyaan coba tentang kejujuran. Berbagai cara dilakukan oleh sebagian orang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Ada yang melakukannya dengan memotivasi diri dengan bekerja keras dan menaati aturan yang ada.
Tentu hal tersebut merupakan cara-cara yang memang seharusnya ditempuh. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh pemerintah. Mereka jauh dari nilai-nilai kejujuran. Bagi mereka, cara apapun boleh, yang penting tujuannya tercapai. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidqi, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna sebagai berikut. Pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Serta yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yakni tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yakni sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Serta yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yakni beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur identik dengan kebenaran. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan kepadanya, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut dengan al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga beliau mendapatkan gelar al-amin, yakni orang yang dapat dipercaya atau jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat dapat diimplementasikan sebagai berikut. Pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau melaksanakan ujian. Yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran di sekolah. Yang ketujuh, mengembalikan barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Yang kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Yang kesepuluh, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Serta yang ke-11, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Jujur adalah perilaku yang sangat mulia. Jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah, sehingga
separuh gelar kenabian akan disandangkan kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Semoga kita semua dapat berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk para nabi dan rasul. Ya, sudah. Saya putarkan video yang kurang lebih dari mereview ya, dari awal sampai akhir, dari mulai pengertian jujur, pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali, contoh-contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak. Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, seperti biasa untuk minggu depan presentasi ya, dan hari ini saya bagi kelompok juga. Saya cantumkan nanti di Google Classroom. Insya Allah minggu depan bisa dengan Meet atau Zoom ya. Untuk presentasi tiap-tiap kelompoknya. Hari ini kita bagi kelompok sama ya, menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 sampai dengan 5 ini. Untuk kelompok pertama, kalian mendiskusikan tentang pengertian jujur dengan penjelasan secara istilah ya. Asidku itu apa, maknanya didiskusikan bersama kelompok kalian. Yang kebagi kelompok 2 ini mengenai korupsi yang merajalela di negara kita ya. Itu sebenarnya dimulai dari perilaku yang tidak jujur yang sudah sering dilakukan sejak kecil ya sebenarnya, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan mengapa manusia harus jujur itu silakan kalian didiskusikan bersama yang kebagian kelompok 2. Kemudian kebagian kelompok 3 ini mendiskusikan bersama teman kelompok kalian tentang pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Yang kebagian kelompok 4, kalian mencari perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan sebagai perbuatan tidak jujur baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kalian tugasnya adalah menganalisis ya, menganalisis apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari perilaku tersebut. Dan kelompok 5 yang terakhir, kalian disuruh mengemukakan secara rinci bersama teman kelompok kalian tentang yang menunjukkan tadi yang terakhir, hikmah dari perilaku jujur, manfaat-manfaat yang bisa kalian dapat rasakan ya ketika kalian sudah memiliki perilaku jujur. Paham semua ya? Ya, tolong dilaksanakan seperti biasa. Pembagian kelompok sudah ada di classroom kalian ya masing-masing. Bisa ditutup bukunya, Al-Qur'annya untuk pertemuan pada hari ini. Kita akhiri ya. Cukup sampai di sini kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya selalu bersifat jujur, berkata jujur ya di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan dimanapun kalian berada. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.